S2 jodoh itu misteri. Dengan perut yang sudah membuncit, Wimala datang ke rumah Nayara. Wimala datang diantar oleh Felix, tapi hanya diantar saja karena Felix harus lanjut ke kampus. Sementara Wimala harus mengambil cuti kuliah selama 2 semester menunggu sampai anaknya lahir. Wim? Sapa Nayara agak kaget karena beberapa bulan lalu, saat Nayara mengatakan soal hubungannya dengan Al, Wimala tidak merespon, bahkan tidak lagi menghubungi Nayara. Hai, Nei. Apa kabar? Sapa Wimala dengan senyum hangat. Penampilannya juga begitu pangling. Wim? Kenapa nggak ngabarin dulu kalau kamu mau kesini? Kejutan! Perut kamu gemes banget. Ucap Nayara yang masih sedikit canggung, dia mengelus perut Wimala. Udah 5 bulan, Nei. Nayara merasa lega karena Wimala datang dengan vibe yang sangat positif. Nayara sempat mengira kalau Wimala akan marah kepadanya untuk selama-lamanya. Ya udah ayo masuk, Bumil kan gampang pegel, ayo. Nayara menyambut Wimala untuk segera masuk ke dalam rumah. Di dalam hati, Nayara masih sangat berharap kalau pertemanannya dengan Wimala akan kembali seperti sedia kala. Setelah berbulan-bulan tidak saling menyapa, Nayara begitu senang dengan kedatangan Wimala yang datang dengan senyum hangat. Nayara memang sudah mengirimkan kartu undangan ke kediaman Wimala. Kalau calon pengantin tuh, orangnya emang beda banget ya? Goda Wimala. Nayara hanya tersenyum simpul menanggapinya. Mereka duduk di sofa bersama dan saling berdekatan. Ada banyak hal yang ingin Nayara katakan pada Wimala. Jujur saja, rasa bersalah itu masih tertinggal di dalam hatinya karena Nayara belum mengatakan soal dirinya dan Al secara face-to-face pada Wimala. Selamat ya, yang namanya jodoh tuh emang benar-benar misteri banget. Honestly, beberapa bulan yang lalu, pas kamu bilang kalau kamu udah jadi sama Al, aku shock. Shock banget. Ada perasaan, gimana ya jelasinnya? Ada perasaan sedih dan ingin marah. Tapi, selama ini aku diam saja. Sebenarnya aku juga merenung. Aku merenung dan merasa tertampar. Kalau sebenarnya aku ini gak berhak marah, aku juga gak berhak kecewa. Kebahagiaan Al dan kebahagiaan kamu adalah yang paling pantas kalian miliki saat ini. Ucap Wimala panjang lebar. Tanpa basa-basi, Wimala langsung membahas soal hubungan Nayara dan Al. Tak disangka-sangka, Wimala bertutur dengan penuh kejujuran dan dengan lapang dada. Maafin aku, Wim. Ucap Nayara pelan. Nomor. Kamu gak perlu minta maaf. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu, karena aku pernah bersikap sangat egois terhadap kamu. Dan aku yakin banget, kalau yang Al butuhkan adalah kamu. Orang yang selalu berusaha mengerti perasaan orang lain sebelum mementingkan perasaan sendiri. Nayara semakin terharu, sekarang Wimala sudah bersikap semakin dewasa. Aku yang harusnya minta maaf karena pernah berpikir buat mengorbankan kamu, Nei. Tapi, setelah kejadian itu pun, kamu masih memberikan atensi kamu buat aku. Betapa bodohnya aku mendiamkan kamu setelah kamu mengakui hubungan kamu sama Al. Aku sadar, aku terlalu egois. Itulah sebabnya aku gak punya teman dan yang selalu tulus mendengarkan serta menasehati aku adalah kamu. Ungkap Wimala lagi. Kita sama-sama salah, jadi aku juga harus minta maaf sama kamu. Aku memang gak merebut Al dari kamu, tapi aku gak bisa menolak untuk menerima Al. Kamu pantas mendapatkan Al. Al adalah cowok yang baik, yang selalu bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Menurutku itu adalah salah satu nilai plus dari Al walaupun Al sedikit bersikap egois. Nayara tersenyum mendengarkan penuturan Wimala. Itu memang benar. Al tidak pernah bersikap kurang ajar, sekedar meminta jatah ciuman saja, Al tidak pernah. Tapi kalau sikap egois, ya Nayara akui kalau Al kadang-kadang bersikap sangat egois. Hei, itu benar Wim. Sekarang hubungan di antara mereka terasa cair lagi. Nayara benar-benar senang dan begitu juga dengan Wimala. Mereka sudah saling menerima permintaan maaf masing-masing. Kamu udah gak mual muntah lagi kan?
Tanya Nayara beralih topik sembari mengelus-elus perut Wimala. Udah nggak, Nei? Malahan sekarang aku sering lapar dan sering pengen makan sesuatu yang di luar dugaan. Aneh-aneh deh pokoknya. Baguslah. Sekarang kamu kelihatan lebih fresh daripada saat pertama kamu ngidam. Tambah cubi, tambah cantik. Nayara memuji. Masa sih? Aku ngerasa kayak melar gitu. Iya nggak sih? Aneh nggak sih, Nei? Gak aneh, kamu benar-benar glow up banget. Kecantikan kamu lebih terpancar daripada saat kamu masih single. Beneran? Iya beneran. Wimala senang sekali karena Nayara sudah membantunya lepas dari rasa insecure-nya. Memang Nayara lah yang selalu Wimala butuhkan di dalam hidupnya. Gimana dengan Felix? Dia nggak pernah macam-macam kan sama kamu? Tanya Nayara walau agak ragu-ragu bertanya soal Felix. Di luar ekspektasi banget, Nei. Aku kira dia mau nikahin aku tuh cuma buat status aja. Tapi entah apa yang mengilhami dia sehingga dia mau berubah menjadi Felix yang baru. Jauh dari kesan Felix selama yang aku kenal. Dia bersikap sangat baik, benar-benar baik. Nayara ikut senang mendengarkannya. Jawaban Wimala begitu antusias dan jujur. Syukurlah. Senang banget dengernya. Aku yakin, kamu dan calon anak kalian adalah dua hal penting yang memotivasi Felix buat jadi pribadi yang lebih baik. Serius deh, Nei. Aku seneng banget. Walaupun belum dapat kerjaan tetap karena juga sibuk sama urusan kuliah, tapi dia mau ambil job-job kecil buat sekedar menuhin kebutuhanku. Nayara semakin senang mendengarnya. Sekarang Nayara bisa tersenyum lebar dan tersenyum lega sebab yang mengganjal di dalam hatinya sudah lenyap seketika. Tanpa terasa, mereka berbincang cukup lama. Melepaskan rasa marah dan kecewa dan sepakat untuk berteman kembali menerima jalan takdir yang sudah mereka tempuh sejauh ini. Wimala memang tidak bicara secara langsung, tapi Nayara merasa kalau Wimala sudah merelakan Al untuk Nayara. Bahkan Wimala akan standby menemani Nayara besok malam, karena lusa adalah hari H pernikahan Al dan Nayara. Ruby merasa terganggu dengan bayang-bayang Julian. Setelah bertemu di hari kemarin, hari-hari dan benak Ruby selalu dipenuhi dengan wajah Julian. Sial! Ada apa dengan aku? Kenapa aku nggak bisa mengenyahkan bayang-bayang Om Julian dari otakku? Gerutunya kesal dan berusaha berkonsentrasi mengerjakan tugasnya. Tanpa sengaja, Farhana yang hendak membawakan segelas susu untuk Ruby mendengar gerutuan putrinya. Dan sungguh ia tak menyangka kalau putrinya menyinggung soal Julian. Ruby, ada apa dengan kamu? Barusan Mommy dengar kamu menggerutu sambil menyebut nama Julian. Ada apa? Ruby terbeliak kaget. Dia menoleh dan baru tahu kalau di belakangnya ada Farhana yang bertanya dengan penuh curiga. Mommy, aku... Ruby langsung panik dan gelagapan untuk menjelaskannya pada sang Mommy. S2 He's Your First Love. Sungguh Farhana terkejut sekali dengan apa yang dikatakan oleh putrinya. Walaupun tidak terdengar utuh dan jelas, tapi nama Julian adalah yang paling didengar oleh Farhana sehingga Farhana langsung merasa ada yang janggal. Ada apa dengan Om Julian? Apa kamu ada masalah sama dia? Tanya Farhana yang berjalan semakin dekat. Ruby seperti baru saja kegap. Walaupun Farhana tidak bisa membaca pikirannya, tapi Ruby merasa kalau mominya pasti langsung menaruh curiga terhadap dirinya. Ruby? Farhana semakin dekat lalu menaruh gelas susu itu di meja kerja Ruby. Iya, Mam? Nggak sengaja tadi Momi mendengar gerutuan kamu dan kamu sebut nama Om Julian. Jujur aja Momi kaget dan penasaran pastinya. Apa kamu ada masalah sama dia? Farhana memperjelas pertanyaannya. Enggak kok, Mam. Mungkin Momi salah dengar. Ruby mengelak. Masa sih? Pendengaran Momi tuh masih oke, belum perlu pergi ke THT. Please, Mam. Nggak ada apa-apa. By the way, makasih banyak susunya.
Aku benar-benar butuh susu ini buat menghangatkan otakku yang lagi mumet karena kerjaan numpuk ini. Kata Ruby dan dia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ya udah deh. Kalau kerjaan kamu masih banyak, kamu bisa lanjutkan besok. Jangan terlalu diforsir, kamu juga perlu istirahat. Ucap Farhana dengan penuh pengertian. Oke, Mam. Tapi Mam, boleh nggak aku tanya sesuatu ke Momi? Ruby menahan Farhana yang hendak pergi. Boleh. Tanya soal apa? Ini agak iseng sih. Aku juga nggak tahu apakah ini pertanyaan yang baik atau enggak. Ya udah tanyain aja. Kalau Momi bisa jawab, pasti Momi jawab. Oke. Ini soal masa muda-muda Momi sih. Jadi benar ya kalau Om Julien itu mantan pacar Momi? Andy he's your first love definitely. Farhana curiga lagi. Kenapa Ruby menanyakan hal itu dan terkesan mulai antusias tentang Julien? Apa ada perasaan yang mengganjal di hati kamu soal Om Julien? Farhana balik bertanya. Enggak kok. Bukan itu, Mam. Aku cuma kepo aja soal masa lalu Momi dan Om Julien. Aku nggak mikir yang aneh-aneh. Cuma ya agak curious gitu sama urusan Momi sama Om Julien di masa lalu. Ruby kembali mengeles. Itu pertanyaan yang nggak perlu Momi jelaskan. Itu kan cuma masa lalu. Jadi, ini yang bikin kamu kepikiran soal Om Julien? Iya. Ayo ngaku, jangan ngelak lagi. Iya sih. Sebenarnya aku emang kepikiran soal ini. Ya gemes aja bayanginnya. Gimana Momi yang cantik dan Om Julien yang gagah. Secara beliau ini mantan atlet basket kan ya? Nah, aku kayak terus bayangin aja gitu loh. Harusnya sih kalian jadi pasangan yang serasi banget. Apa sih kamu ini? Udah jangan berpikir yang enggak-enggak dan jangan bayangin hal-hal seperti itu. Kami berdua kan udah punya kehidupan masing-masing. Tapi seenggaknya kami kan masih bisa berhubungan dengan baik sebagai teman. Tapi sayangnya kisah cinta Momi sama Derry nggak semulus kisah cinta Om Julien sama Tante Rin. Ruby! Kau tegur Farhana dengan wajah yang sedikit marah. Lama-lama Farhana risih dan tidak nyaman dengan rasa ingin tahu putrinya. Iya, maaf. Nggak lagi deh nanyain soal itu. Please jangan marah, Mam. Ruby segera memeluk pinggang Farhana yang masih berdiri di dekat meja kerjanya. Segera matikan laptop kamu, habiskan susunya dan setelah itu pergi tidur. Kata Farhana dengan cukup tegas. Oke, my beloved mommy. Tukas Ruby dengan manis. Farhana pergi meninggalkan area meja kerja Ruby dan Ruby malah semakin tergelitik untuk mengetahui soal Julien lebih banyak lagi. Aku tahu kalau seharusnya yang jadi sama Om Julien itu adalah Momi. Apa mungkin Tante Rin yang sengaja jadi duri dalam hubungan Momi dan Om Julien? Tapi Momi menikah lebih 5 tahun lebih awal daripada pernikahan Om Julien dan Tante Rinjani. Menarik banget. Pemikiran Ruby masih sangat ambigu. Tapi selain rasa penasaran dengan masa lalu sang Momi, ada terselip perasaan suka dan kagumnya terhadap Julien yang akan menjadi sesuatu yang tidak baik jika dibiarkan tumbuh liar begitu saja di dalam hatinya. 1 minggu sebelum hari H pernikahan, Nayara dan Al sepakat untuk tidak bertemu. Nayara mencoba mengikuti tradisi pingit dengan tidak pergi keluar rumah dan tidak menerima tamu secara sembarangan selama 7 hari terakhir ini. Selama 7 hari berdiam diri di rumah, Nayara mendapatkan banyak treatment istimewa yang dikirim langsung ke rumah oleh calon mama mertuanya. Calon mama mertua yang sangat perhatian dan pengertian, siapa lagi kalau bukan Rinjani. Selain Nayara, Jenny juga memanfaatkan momen dan sore ini dia mendapatkan perawatan pedicure dan manicure guna mempercantik kuku-kuku mereka. Rinjani benar-benar memberikan fasilitas kecantikan agar Nayara bisa benar-benar glow up dan menawan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, bahkan sampai ke ujung kukunya. Benar-benar calon mama mertua the best. Aku sih yakin banget, Kak Al tuh bakalan super pangling pas di hari pernikahan nanti. Secara, kalian kan gak ketemu selama berhari-hari, dan selama gak ketemu, Kak Ne mendapatkan treatment kecantikan setiap hari. Kata Jenny membangun topik pembicaraan. Harusnya sih gitu. Menurut kamu, kakak ada perubahan nggak?
Banyak? Nyaris saja aku nggak mengenali Kak Nei yang sekarang. Pastinya sih lebih cantik dan lebih wah gitu. Puji Jani. Lebih, kata Nayara padahal hatinya berbunga-bunga. Lebay tapi fakta sih. Oh iya, kemarin ada Kak Wimala. Jadi, kalian udah baikan kan? Tanya Jenny yang ingin membahas soal kedatangan Wimala kemarin. Semakin kesini, Jenny memang semakin nyaman untuk dijadikan teman curhat. Nayara juga mulai tidak ragu lagi untuk membicarakan beberapa hal yang cukup pribadi pada adiknya itu. Kemarin tuh adalah salah satu hari terbaik yang pernah kakak rasakan jelang hari pernikahan ini. Jawab Nayara. Asik! Udah tercium aroma perdamaian nih. Aku seneng banget dengernya. Kakak juga lega. Kakak maklumi kalau dia merasa kecewa dan marah sama kakak. Dia juga mengakui hal itu. Tapi kemarin kamu udah bicara face to face dan juga dari hati ke hati. Hasilnya baik, kami udah saling minta maaf dan juga udah saling memaafkan. Baguslah. Emang seharusnya begitu kan? Aku juga ikut doain semoga Kak Wimala bahagia sama kehidupannya yang sekarang. Amin. Makin kesini, kamu makin dewasa ya, Zan. Nayara menggoda adiknya. Iya dong. Aku kan udah SMP. OTW jadi anak SMA. Belajar dulu yang bener ya, jangan tergiur buat pacar-pacaran. Kata Nayara sambil menasehati. Aman, Kak. Lagian pacar impianku tuh terlalu sulit buat digapai, makanya belum tertarik pacaran sama cowok di dunia nyata. Dih, apa tuh maksudnya? Awas lo jangan aneh-aneh. Cowok gepeng, Kak, alias cowok manhwa, hehe. Ih, kirain apa? Seseorang masuk ke memberitahu bahwa Romi dan Yeni sudah datang bersama beberapa kerabat dari keluarga ayah dan mendiang ibu Nayara. Mereka semua akan menjadi saksi pernikahan Nayara dan Al besok. Prosesi akad dan pesta akan dilaksanakan di gedung yang sama. Selesai acara akad, akan dilangsungkan resepsi untuk para undangan dan malam harinya akan digelar pesta makan malam yang digelar secara intimate hanya di antara keluarga Prawira dan keluarga Nayara. Dan hanya tinggal menunggu hitungan jam saja, hari bahagia itu akan segera digelar besok pagi. S2 Wedding Day. Pagi-pagi buta, bahkan sebelum tiba waktu sholat subuh, Nayara dan keluarga sudah sampai di gedung yang sudah disiapkan oleh keluarga calon suaminya. Gedungnya sangat besar dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Selain menyiapkan gedung, Rinjani juga menyewa jasa wedding organizer terbaik di kota, make-up artis langganan para pesohor, dan kalau masalah konsumsi, tentu saja Rinjani juga memberikan hidangan terbaik dari catering miliknya. Persiapan acara benar-benar dihandle semua oleh Rinjani, keluarga Nayara terima beres dan hanya tinggal menikmati. Sebenarnya Nayara malu akan hal itu, tapi dia tahu kalau calon mama mertuanya sangat tulus melakukan itu semua. Selain pihak keluarga dan kerabat, setelah pagi semakin terang, Wimala juga datang untuk menemani Nayara. Dilihat dari raut wajah, Wimala ikut berbahagia di hari yang indah ini. Dan untuk para bridesmaid, Nayara mengajak beberapa teman SMA-nya, dan tentu saja teman-teman Nayara datang dengan senang hati untuk ikut mensukseskan acara pernikahan temannya. Nayara memiliki banyak teman saat di SMA, walaupun setelah lulus SMA mereka jarang kumpul bareng lagi karena memiliki kesibukan masing-masing. Ya ampun, cantik banget. Sumpah, kamu pangling sama kebaya pengantin ini. Nyaris saja aku nggak mengenali kalau ini adalah Nayara yang aku tahu. Kata Wimala penuh rasa kagum saat melihat penampilan Nayara yang hampir 100% siap. Nayara hanya tersenyum dan dia juga sedikit speechless karena hari ini ia menjadi seorang pengantin. Set kebaya pengantin yang sangat cantik, riasan wajah yang on point, dan suasana penuh kebahagiaan membuat hati Nayara berdebar dan seakan melayang-layang karena ini seperti mimpi. Kanei kayak putri kerajaan ya, cantik banget. Jani juga begitu mengagumi kakaknya, dia beberapa kali memotret sang kakak dengan kamera ponselnya. Zan, udah deh, jangan difotoin terus.
Nayara agak protes. Lo kenapa? Biar semua orang bisa lihat kalau kakakku adalah pengantin yang luar biasa. Nggak boleh diposting. Nggak boleh pokoknya. Protes Nayara lagi sedikit melotot. Agak susah karena riasan wajah membuat wajahnya sedikit kaku karena tidak terbiasa. Biarin ah. Ih, Jenny. Wimala hanya tertawa melihat Nayara yang mengomeli adiknya itu. Dan akhirnya, ini jalan takdir yang kita tempuh bersama-sama. Aku sama Felix, kamu sama Al. Tapi kamu sangat pantas mendapatkannya, Nei. Aku udah gak merasa kalau kamu merebut Al lagi, aku keliru. Pada kenyataannya, memang kamulah jodoh dan takdirnya Al. Orang berdosa seperti aku sama sekali gak berhak mengharapkan ini. Batin Wimala yang terus memandangi Nayara dengan senyum simpulnya. Wim, jangan berdiri aja. Sini duduk dulu. Kebayanya cukup comfort buat kamu kan? Ajak Nayara pada Wimala agar duduk di dekatnya. Comfort kok, Nei. Ukurannya pas nggak bikin perut buncitku begah. Aku juga suka, ini cantik banget. Kata Wimala lalu duduk di samping Nayara. Wimala memang dikirimi satu set kebaya yang juga dipakai oleh para bridesmaid. Para bridesmaid kompak mengenakan kebaya berwarna misty grey dan kain batik dengan warna senada. Warna itu mengkomplemen nuansa putih pada dekorasi seisi gedung. Dan pas dipakai buat kamu. Makasih ya udah sempet-sempetin datang dan meluangkan waktu untuk jadi bagian dari pesta pernikahanku. Sama-sama, Nei. Sungguh aku senang ada di sini. Tapi nanti papa mama kamu juga akan datang ke sini kan? Datang dong, sama Felix juga. Nanti mereka akan datang bersama sekalian jemput aku pulang. Syukurlah. Nayara semakin lega. Dia akan semakin senang jika semua tamu undangan datang untuk hadir dan mendoakan pernikahannya. Sekarang dia tinggal menunggu rombongan pengantin pria datang untuk memulai prosesi sakral mereka. Sebuah sejarah yang akan diingat oleh Nayara untuk seumur hidupnya. Nayara mulai tak terlalu memikirkan niat Al lagi. Tapi dia percaya kalau cinta itu akan datang dan menetap di dalam hubungan mereka seiring berjalannya waktu. Disambut dengan lengser dan tarian mapak panganten, acara sudah resmi dimulai. Baik Al dan Nayara ternyata sama-sama memiliki keturunan asli suku Sunda. Itulah sebab Rinjani menyetujui kalau pernikahan itu memakai adat Sunda. Dari halaman gedung, kemeriahan yang berbalut kesakralan sudah terasa dan dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam acara. Al tampak gagah dengan pakaian adat serba putih dan diapit oleh papa mamanya yang juga ikut larut dalam kebahagiaan. Ada satu orang yang tidak terlalu fokus dengan pesta dan malah lebih fokus pada satu objek yang tak kalah menarik dari pengantin pria dalam pernikahan itu. Siapa lagi kalau bukan Ruby dengan kerandoman pikirannya yang berpikir kalau Julian adalah target cintanya walaupun itu hanya tersimpan di dalam hati saja. Dan hari ini, Ruby serta mominya ada di jajaran rombongan pengantar pengantin pria. Ya, visual Julian menjadi daya tarik tersendiri, bahkan teman-teman Nayara ikut salfok dan mengagumi ketampanan dan karisma pria parubaya itu. Itu calon papa mertua cakep banget ya. Dia itu mantan atlet basket, bahkan pernah memperkuat timnas basket juga sekitar 20 tahunan yang lalu. Dan sekarang, CEO di perusahaan keluarga. Keren banget ya. Baru sekarang sih salfok sama papa calon pengantin. Semoga sini nggak punya pikiran yang sama kayak kita ya. Has, jangan ngelantur deh. Udah, ayo kita fokus lagi ke tugas kita sebagai bridesmaid. Itulah sekilas obrolan para bridesmaid yang merupakan teman-teman SMA Nayara. Mereka tak bisa membohongi diri kalau mereka tertarik dengan sosok Julian Prawira. Apalagi begitu mereka mengetahui background dan juga profesi di masa mudanya. Mereka tambah meleyot dibuatnya. Itu pula yang dirasakan oleh Ruby saat ini. Mengetahui masa muda Julian, Ruby malah semakin antusias dan sedikit obses pada sosok Julian. Ini memang gila, tapi Ruby tak mampu menahan perasaannya. Beruntung dia masih menahan diri. Hanya saja,
Gelagatnya yang lebih sering memperhatikan ke arah Julian membuat Farhana merasa sangat curiga pada putri semata wayangnya itu. Ruby. Farhana sedikit menggertak dan lumayan membuat Ruby terkaget sehingga ia segera mengalihkan pandangannya. Iya, Mam? Kamu ini kenapa sih? Orang-orang fokus lihat lengesernya, tapi mata kamu malah ke arah yang lain. Ada apa sih? Belakangan ini kamu menggelitiki rasa curiga Momi. Bisik Farhana dengan nada yang cukup tegas. Apa sih, Mam? Enggak kok, Momi nggak usah overthinking. Momi terlanjur overthinking. Momi tahu siapa yang kamu lihat saat ini. Dan kita harus membicarakan ini secara serius. Nanti, saat kita sudah pulang dari sini. Tegas Farhana lagi. Sekarang hati Farhana menjadi resah karena gelagat putrinya. Sementara Ruby juga mulai tidak nyaman karena kecurigaan Farhana yang semakin kuat. Hati mereka berdua sudah tidak ada di pesta itu. Ruby langsung memikirkan jawaban untuk mengelak dari kecurigaan Farhana.